Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian, para hadirat ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang silsilah fikih pendidikan anak, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki silsilah nomor 13, masih seputar bagaimana seorang bapak atau ibu menjadi pendidik yang sukses. Karena tidak setiap orang tua akan sukses di dalam mendidik anaknya. Supaya sukses harus memiliki sifat-sifat tertentu. Dan ini sudah kita bahas 3 sifat pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Yang pertama adalah berilmu. Kemudian yang kedua ikhlas. Lantas yang ketiga adalah soleh. Menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Dan yang keempat akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu bertanggung jawab. Ini adalah kriteria yang keempat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin sukses di dalam mendidik anak-anaknya, yaitu harus punya rasa tanggung jawab. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio serta pemirsa TV dimanapun Anda berada, anak adalah merupakan salah satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan ke sebuah rumah tangga. Nikmat Allah banyak. Ada nikmat harta, ada nikmat kedudukan, ada nikmat kesehatan. Wabil khusus untuk rumah tangga, salah satu nikmat terbesar adalah anak. Betapa banyak rumah tangga yang sudah menanti kedatangan sang buah hati, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala belum berkenan
untuk melimpahkan nikmat tersebut kepada mereka. Dan itu banyak. Betapa banyak kita lihat rumah tangga yang sudah puluhan tahun. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala belum juga berkenan untuk melimpahkan keturunan kepada rumah tangga tersebut. Padahal tidak kurang-kurangnya mereka itu berusaha. Entah itu berusaha secara manusiawi, yaitu dengan cara berobat, atau dengan cara konsultasi, entah itu yang sifatnya medis dengan kimia, ataupun yang juga dengan obat-obatan herbal. Mereka sudah melakukan usaha manusiawi, ataupun melakukan usaha yang bersifat rohani, yaitu berdoa, memohon, umroh, haji, agar bisa menemukan tempat-tempat yang mustajab. Usaha-usaha itu sudah dilakukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya belum juga berkenan untuk mengaruniakan keturunan kepada keluarga tersebut. Apa hikmahnya Ustaz? Wallahu a'lam. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla memandang bahwa pasangan tersebut mungkin belum dianggap mampu untuk menjadi ayah dan ibu. Mungkin seperti itu. Maka kalau kita cermati dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi para orang tua menjadi sekian karakter atau menjadi sekian jenis. Kata Allah di situ, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan dia menciptakan apapun yang dikehendakinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi para orang tua menjadi sekian jenis. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha. Ini jenis yang pertama. Ada sebagian orang tua yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak semuanya perempuan. Anaknya satu ditunggu keluar perempuan. Ditunggu lagi keluar nopo? Perempuan lagi. Ditunggu lagi anak yang keluar perempuan lagi. Oh ndean kayaknya anak sing nomor 4 jebule anak nomor 4 ya perempuan lagi. Wah kayaknya pancen kudu dinteni nganti sanga jebule sanga wadon kabeh. Wonten napa mboten? Ada orang yang seperti itu. Ini jenis pertama. Yang kedua kata Allah Azza wa Jalla, wa yahabu liman yasha'udz-dzukur. Wa yahabu liman yasha'udz-dzukur. Ada sebagian keluarga yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua anaknya laki-laki. Anak pertama laki-laki, ora apa-apa anak pertama laki. Dean adine wadon, ternyata keluar laki-laki lagi. Wah, kayaknya kudu ditunggoni nganti 11. Ternyata semuanya napa, Bu? Laki-laki. Bisa bikin kesebelasan nggih. Bisa bikin kesebelasan tim sendiri. Semuanya laki-laki. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, au yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Ini jenis yang ketiga, ada sebagian orang tua yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, ada sebagian anaknya laki-laki, ada sebagian perempuan. Kata orang ini adalah sempurna. Padahal sebenarnya belum tentu juga. Ya. Ada yang Masya Allah anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Ada sebaliknya anak pertama perempuan, anak keduanya nopo? Laki-laki. Kata orang bisa lengkap jarene seperti itu. Itu pun juga macam-macam. Perpaduan antara laki-laki, anak laki dan perempuan juga macam-macam. Ada yang sendang, kapit, pancuran. Pripun niku, Bu? Lanang, wadon, lanang. Ada yang pancuran, kapit, sendang. Pripun niku? Wadon, lanang, wadon. Ya. Macam-macam. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan anak. Terserah Allah. Dan itu tidak bisa kita itu menentukan. Pokoknya anak pertama kudu lanang, anak nomor loro kudu wadon. Tidak bisa. Itu terserah Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Bahkan kadang-kadang sudah di USG. Sekarang
katanya bisa diketahui jenis kelamin janin yang masih di perut itu laki-laki atau perempuan dengan cara di USG. Di USG itu sudah kelihatan bahwa ini anaknya laki-laki, ternyata metune napa Bu? Wadon. Atau sebaliknya. Itulah rahasia Allah tabaraka wa taala. Ini jenis yang ketiga. Yang pertama ada yang anaknya semuanya napa Bu? Perempuan. Yang kedua ada yang anaknya semuanya laki-laki. Yang ketiga ada yang dipadukan oleh Allah sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Nah, yang keempat ini kata Allah wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman. Dan ada sebagian orang tua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mandul alias tidak punya napa Bu? Anak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ini anak laki-laki semua, ini anak perempuan semua, ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada sebagian yang tidak diberi sama sekali oleh Allah tabaraka wa taala. Bisa jadi karena Allah Azza wa Jalla menilai bahwa orang-orang golongan yang keempat ini mungkin mereka belum mampu seandainya dikaruniai anak oleh Allah tabaraka wa taala. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Artinya bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengaruniakan keturunan kepada kita, artinya kita itu insya Allah sudah dianggap mampu untuk menjadi orang tua. Dari satu sisi kita bersyukur karena kita dipercaya sama Allah. Alhamdulillah. Kalau ngelihat orang yang nunggu sekian lama keturunan belum juga dikaruniai. Rasanya rumah tanpa anak itu seperti masakan tanpa apa Bu? Tanpa bumbu. Sepi banget. Tapi bareng diwehi anak rame bae bocah. Akhirnya kita, ya begitulah manusia nggih Bu nggih. Manusia itu kalau misalnya nggak dikasih anak, rumah kok sepi temen ya. Barang dikasih anak, rumah kok rame temen ya. Seperti kalau kita dikaruniai hujan ya Bu. Pas lagi kemarau kayak gini, dan orang udan-udan ya. Panas temen. Barang diwehi udan, dan udan baik ya. Menungsa. Ya. Manusia seperti itu. Ya. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang subhanallah belum dikaruniai putra. Kemudian Allah mengaruniakan anak kepada kita. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kok ya Allah Subhanahu wa ta'ala masih percaya sama kita. Allah mengaruniakan anak kepada kita. Kita dipercaya sama Allah bahwa kamu ini insya Allah sudah layak menjadi bapak dan ibu. Makanya aku beri anak. Di satu sisi kita bersyukur, di sisi yang lain kita harus hati-hati bahwa ini adalah amanah dan tanggung. Jadi kita nggak cuma seneng-seneng saja Bu. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, manakala kita dikaruniai anak, kita bukan cukup hanya bersenang. Alhamdulillah nyong duwe anak akeh. Bukan hanya itu. Jadi yang dibanggakan itu bukan hanya anak yang banyak. Sebagian orang, yo, akeh-akehan anak, yo, balapan gawe anak. Cuma dibanggakan jumlahnya saja, kuantitasnya saja, tapi dia lupa tentang kualitas anak-anaknya tersebut. Anak akeh tapi bejut kabeh, yang dibanggakan apa Bu? Orang mana? Anaknya 10 jadi kiai kabeh. Nah, gue bangga nih Bu. Apa ada Ustadz? Oh ada Bu. Di zaman kita ini saya pernah ketemu sama seorang sama-sama rekan dai. Dia dari keluarga KB. Napa Bu KB? Keluarga besar Bu. Keluarga besar. Dia ini 13 bersaudara. Pinten Bu? 13 bersaudara. Dan rata-rata Bu, dari 13 anak itu,
semuanya itu hampir-hampir jadi ustadz. Hampir 13-nya semuanya jadi ustadz. Paling tidak jadi guru lah. 13-nya semuanya itu jadi guru atau jadi ustadz. Dan bukan hanya sekedar ustadz. Ketika masih sekolah, mereka itu berprestasi. Rata-rata ranking 1 dan ranking 2. Telu. Antara ranking 1 sama ranking 2. Ternyata bisa. Ya. Ternyata ada orang-orang di zaman kita ini yang Masya Allah mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla bisa mendidik anak sebaik-baiknya. Bagaimana orang itu bisa mencapai kesuksesan? Pertama ya jelas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah karena rasa tanggung jawab. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengaruniakan anak kepada kita, ini artinya amanah. Amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa kalian semua adalah penanggung jawab. Dan seluruh kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh-contoh tanggung jawab. Kata beliau, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki kepala rumah tangga itu penanggung jawab atas keluarganya dan dia akan ditanya tentang mereka. Jadi bapak-bapak itu bukan cuma bikin anak, tapi bapak-bapak itu harus tanggung jawab untuk mendidik dan menafkahi anak tersebut. Sangat disayangkan, banyak kita lihat para laki-laki yang maaf kurang bertanggung jawab, hanya menanam benih, kemudian meninggalkan benihnya saja. Ini pertanggungjawabannya berat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan bertanya kepada orang tersebut, kamu sudah bisa membuat anak, kamu sudah bisa melahirkan anak, bagaimana tanggung jawab kamu kepada anak tersebut? Apakah anak yang kamu bikin ini sudah sholat sekarang? Apakah anak yang kamu bikin ini sudah tutur katanya bagus saat ini? Apakah anakmu ini sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah anakmu ini sudah berbakti kepada orang tuanya dengan baik? Ini semuanya dituntut pada hari kiamat nanti, ditanyakan oleh Allah kepada kita. Maka apa gerangan jawaban yang sudah kita persiapkan di hadapan Allah ketika nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada kita, anakmu sudah besar tapi belum sholat. Bagaimana tanggung jawabmu kepada anakmu? Kemudian mungkin itu yang laki-laki, yang perempuan mungkin akan ditanya, kamu sudah punya anak perempuan, sudah balik. Ternyata belum juga menutup auratnya. Mana tanggung jawabmu sebagai orang tua? Itu semuanya akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan pertanyaan itulah pertanyaan yang sangat detil dari Allah Azza wa Jalla akan ditanyakan kepada kita semuanya. Maka kalau kita nggak pengen gagap, nggak pengen kebingungan pada hari kiamat nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka siap-siaplah dari sekarang mempersiapkan jawaban apa yang seharusnya kita jawab ketika Allah bertanya kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan tentang ibadah anak kita, sudah siapkah kita untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ketika kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang perilaku anak kita, sudahkah kita siap untuk menjawab pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut? Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya tentang kenakalan anak kita, tentang perilaku negatif anak kita, sudahkah kita siap untuk menjawab pertanyaan itu nanti di padang mahsyar?
di hadapan seluruh penghuni dunia di suatu padang yang sangat luas, kita akan diajak berkomunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan kita akan mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan para istri juga bertanggung jawab atas keluarga suaminya, yaitu anak-anak dari yang dihasilkan dari hubungan dia dengan suaminya. Ini juga pertanggungjawaban dari istri. Jadi masalah pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab suami saja, termasuk juga tanggung jawabnya istri. Makanya jangan saling melempar tanggung jawab. Kadang-kadang kan begitu Bu, karena bapaknya baru pulang kerja, kesel banget. Pengennya sampai rumah cepet-cepet apa Bu? Istirahat. Begitu mau istirahat, anaknya datang. Minta apa, minta bermain, minta diajari PR, atau minta sekedar bercanda. Kesel lepol. Jadi bapak yang ngana, mengenai ibune baik, bapak lagi kesel. Mengenai ibune, sebule ibune ya kita teklak-tekluk ngantuk. Kekeselan dari dapur nyuci dan sebagainya. Ngana lah mengenai bapak baik. Anaknya bingung, bapak apa ibune. Mengenai bapak jerekon mengenai ibune jere mengenai bapak. Akhirnya mengendi, akhirnya bingung metu sih dene. Akhirnya keluar dari rumahnya. Karena di rumah tidak ada yang memperhatikan. Bapaknya bilang supaya ke ibunya, ibunya bilang supaya kemana? Ke bapaknya. Akhirnya gimana? Mau kemana ini? Akhirnya keluar rumah, di luar rumah. Ketemulah di luar rumah dengan orang-orang yang siap untuk merusak anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dari situlah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dari situlah kemudian anak rusak. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman di rumahnya. Sama bapaknya nggak diperhatikan, sama ibunya nggak diperhatikan. Akhirnya dia mencari perhatian di tempat-tempat yang lainnya. Anak belum bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Akhirnya terjerumus kepada hal-hal negatif yang ada di luar rumah. Baru kemudian kita hanya bisa gigit jari. Hanya bisa duduk berpangku tangan menyesali kejadian yang sudah ada. Maka jangan sampai hal yang seperti itu menimpa diri kita. Kalaupun sudah menimpa, maka jangan putus asa. Karena kita sampai akhir hayat kita, kita tetap akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang anak-anak kita. Maka menghadirkan perasaan tanggung jawab di dalam mengemban amanah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah salah satu hal yang lazim. Sesuatu hal yang harus kalau kita ingin menjadi orang tua yang sukses di dalam mendidik anak kita. Tanggung jawab itu maksudnya apa Ustadz? Tanggung jawab itu bukan hanya masalah duniawi saja. Sebagian orang mengira tanggung jawab ya goletakan pangan, sandang, karo nopo? Karo papan. Tanggung jawab ya itu. Tanggung jawab ya nyekolahaken bocah nganti rampung. Iya itu tanggung jawab betul. Ya kita menyediakan baju itu tanggung jawab betul. Kita menyediakan makanan untuk anak kita, mencari nafkah untuk memberi makan anak kita, betul itu tanggung jawab. Kemudian kita berusaha untuk menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, itu juga tanggung jawab betul. Tapi tanggung jawab itu bukan cuma itu. Itu baru tanggung jawab yang sifatnya duniawi. Yang tidak akan dibawa mati. Anak dibelikan mobil, apakah mobilnya akan dibawa mati? Tidak. Anak dibelikan fasilitas sekian banyak, apakah fasilitas itu akan dibawa ke kuburan? Jawabannya tidak. Yang akan dibawa ke kuburan apa? Yang akan dibawa ke kuburan adalah kebaikan anak tersebut, perilakunya, ibadahnya. Itulah tanggung jawab kita. Dan ini lebih berat. Betapa banyak orang tua yang sukses memberikan sarana duniawi untuk anaknya, tapi dia gagal untuk memperbaiki perilaku anaknya. Jadi ini tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang tua.
Bahwa kita bukan hanya memikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi dalam diri anak kita, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana perilaku dan ibadah anak kita. Jadi kita oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Entah itu amanah yang sifatnya duniawi maupun amanah yang sifatnya ukhrawi. Setelah kita memberi makan dengan baik kepada anak kita. Kemudian kita memberikan sandang dengan baik kepada anak kita. Kemudian kita juga menyediakan papan untuk anak kita. Setelah itu kita berusaha bagaimana supaya anak kita mau sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur mereka berapa tahun, Bu? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau umurnya sudah 10 tahun kok belum mau sholat juga, apa kata Nabi SAW? Pukul. Berarti di sini kita diperintahkan untuk lebih tegas lagi ketika anak umurnya sudah berapa tahun? 10 tahun. Coba sekarang kita lihat anak-anak kaum muslimin. Mereka mulai sholat umur berapa tahun? Ketika mereka sudah tamat SMA, kadang-kadang malah belum sholat. Nggih napa mboten? Wonten apa mboten? Kathah. Sudah tamat SMA niku umure pinten? Pinten? 19? 18-an. Sekitar 18 tahun. Berarti nek umur 10 tahun saja itu sudah kita disuruh tegas sama Nabi SAW. Nek nganti umur 18 tahun urung sholat, pripun iku, Bu? Nah, apa kira-kira yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah? Jangankan sholat, Bu. Kadang-kadang mambu masjid, orang ngerti mambune kayak ngapa. Masjid sih ambune kayak ngapa. Karena nggak pernah ke masjid, nggak tahu. Ya. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita nggak mungkin beralasan, wah pergaulan lah. Bagaimana Anda menjaga pergaulan anak Anda? Wah ini karena pengaruh TV. Bagaimana Anda menjaga anak Anda supaya tidak melihat hal-hal yang tidak baik dari TV tersebut? Ini semuanya harus kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perasaan tanggung jawab sebagai orang tua harus ada di dalam diri setiap orang tua. Karena kalau misalnya kita sudah punya rasa tanggung jawab, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan ringan untuk mengerahkan segala apa yang kita miliki untuk keberhasilan anak kita di dunia dan di akhirat. Itu kalau orang punya tanggung jawab. Kalau orang punya tanggung jawab, ini tanggung jawab saya, ini amanah saya, maka dia akan mengerahkan kekuatan yang dia miliki. Bukan hanya kekuatan, hartanya dia keluarkan. Oh, anak ini saya merasa saya belum bisa mendidik dengan baik karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Ya sudah, anak saya titipkan ke sebuah lembaga yang menurut saya mampu untuk mendidik anak saya. Sekolah Islam, pondok pesantren. Saya merasa ilmunya terbatas, maka saya akan masukkan anak saya ke pesantren. Biayanya lebih mahal, tidak apa-apa lebih mahal. Yang penting anak ini bisa baik. Yang penting anak ini bisa sukses di dunia dan di akhirat. Tidak apa-apa keluarkan uang. Maaf, ada sebagian orang tua yang timpang di dalam membiayai anaknya. Kalau suruh ikut les, apa misalnya pelajaran umum misalnya, keluar duit banyak, tidak apa-apa. Keluar duit sekian sejuta, mungkin les bahasa Inggris misalnya, atau les pelajaran fisika biologi, dengan ringan akan mengeluarkan duit. Tapi ketika anaknya belajar TPA, cuma dimintai iuran sekian rupiah saja, rasanya wabut banget. Tidak adil. Ya. Yang seperti itu tidak adil kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada anak-anak kita. Yang akan dibawa anak-anak kita ke kuburan adalah ilmu dia tentang agamanya. Perilaku dia yang baik, akhlak dia yang mulia. Nah, sudah seberapa uang yang kita keluarkan untuk merealisasikan hal tersebut? Sudah seberapa tenaga yang kita curahkan
untuk mendidik anak kita. Kadang-kadang ya sejarah wong ya. Yang namanya manusia itu kadang-kadang ada juga lah rasa jenuh ya. Rasa bosan, ngongkon bocah sholat, digugah sepisan, ping loro, ping telu. Saben dina bolak-balik. Kok ya anak kita ini kok belum timbul rasa bahwa dia ini wajib sholat. Masa setiap hari harus disuruh terus? Ya itulah tanggung jawab. Ya. Kalau misalnya nggak mau seperti itu, ya nggak usah punya anak. Yang namanya orang punya anak, ya harus tanggung jawab. Makanya ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab yang berbunyi at-tadribu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Mendidik anak di waktu kecil itu seperti mengukir di atas napa, Bu? Batu. Mengukir di atas batu. Bukan mengukir lempung. Bukan mengukir tanah liat. Tanah liat itu gampang. Ini mengukir di atas batu. Atos nama buatan, Bu. Atos. Sudah keras. Membutuhkan pukulan. Bukan cuma sekali, 2 kali. Mungkin sampai 10. Bahkan mungkin sampai 100 kali. Tik, 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 tik. Dipukul pakai pahat, pakai palu. Sampai sekian puluh kali memukulkan palu tersebut. Tapi kalau sudah jadi, bagus apa buatan, Bu? Api Apple. Bukan hanya bagus, kuat pula. Makanya coba perhatikan anak-anak kecil, diajari, lebih gampang nyantele, seumuran kita ini, nyantole. Nah, lebih mudah mana, Bu? Lebih mudah anak kecil. Anak-anak kecil itu Masya Allah. Bahkan gak usah diajari, hanya dengan mendengar saja anak langsung hafal. Nah kita, wis di bulan-bulan si bae kelalen. Nggih mboten? Nggih, ngajine pada tulen. Napa tulen? Urung metu wis kelalen. Nek tulen biasanya kan metu terus kelalen. Iki sebagian orang urung metu wis kelalen. Tapi kalau anak kecil enggak, Bu. Anak kecil itu Masya Allah. Cuman ya, walaupun anak kecil itu mudah nyantolnya, tapi anak kecil itu membutuhkan untuk diingatkan berulang kali. Tidak cukup sekali. Kita melihat anak kita makan pakai tangan kiri, kita ingatkan hari ini. Besoknya bisa jadi terulang lagi, diingatkan lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai terbiasa. Sampai terbiasa. Allah bisa karena nopo? Biasa. Jadi anak itu sampai nanti menjadi sesuatu yang refleks kalau makan dan minum ya pakai tangan kanan. Hasil dari apa? Hasil dari pembiasaan. Nah, pembiasaan inilah yang membutuhkan waktu. Gak cukup sehari 2 hari. Butuh seminggu, butuh sebulan, butuh setahun, bahkan butuh bertahun-tahun untuk membiasakan hal seperti itu. Nah, orang tidak akan bisa untuk bertahan sekian lama mengarahkan dan mendidik anaknya kalau tidak ada rasa tanggung jawab. Maka mari kita tumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Ya Allah, saya dapat anak. Maka saya tanggung jawab untuk pendidikan mereka. Saya akan keluarkan harta saya. Saya akan keluarkan kekuatan saya. Saya akan keluarkan tenaga saya. Saya akan habiskan waktu saya. Ibu, tidak ada ruginya, Bu, kalau waktu kita habis untuk mendidik anak. Yang rugi itu kalau waktu kita habis nggak Facebookan. Ibu-ibu Facebookan apa mboten, Bu? Mboten? Sing mboten. Bukan berarti tidak boleh, ya Bu. Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Jadi waktu kita itu nggak ada ruginya kalau habis untuk mendidik anak kita. Yang rugi waktu kita adalah kalau misalnya habis nggo mancing karo dolanan darak. Nah, gue rugi. Kon didik anaknya malah kok disit lah nyong arep dolanan darak disit to. Wis rampung dolanan darak, anake minta digarapaken PR, kok disit lah arep mancing disit. Sing jare mancing iki kan ora cukup
semenit, 2 menit. Mancing itu kadang-kadang ada sebagian orang kuat, Bu, mancing sedina sewengi. Saya tuh heran ya. Bukan berarti mancing nggak boleh, boleh mancing, tapi jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan lah. Ya. Jadi anak-anak jangan sampai terlantar di rumah. Nah, anaknya udah mainan entah kemana, bapaknya masih sibuk dolanan darah. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah karena bersumber dari kurangnya rasa tanggung jawab. Kalau misalnya kita sudah punya rasa tanggung jawab, maka kita tidak akan pernah merasa jenuh. Atau kita juga tidak akan merasa bosan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa ini adalah amanah yang Allah limpahkan kepada kita. Dan ini ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah azza wa jalla. Maka kriteria yang keempat yang dibutuhkan oleh pendidik, oleh para orang tua agar mereka sukses di dalam mendidik anak mereka adalah harus punya rasa apa, Bu? Tanggung jawab. Pendidikannya ditanggung untuk menyiapkan jawaban nanti di hadapan Allah azza wa jalla. Ada sebagian orang tua di zaman kita ini kelihatannya baik memasukkan anak ke pesantren, bagus. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren itu salah niate. Sehingga anaknya bukan menjadi anak yang baik, malah pulang dari pesantren lebih bejut tinimbang wong sing ora pesantren. Nauzubillahi min dzalik. Karena salah nopo? Niat. Tuh, nopo Ustaz? Hati-hati nggih Bu nggih. Memasukkan anak pesantren niatnya adalah supaya anak menjadi anak yang baik. Ada sebagian orang tua memasukkan anaknya ke pesantren niate anu lari dari tanggung jawab. Wah, anaknya akeh banget nggih daripada ribut nang omah, buang bae mengendi meng pesantren. Niatnya dari awal sudah salah. Memasukkan anak ke pesantren itu niatnya adalah supaya anak dididik dengan cara yang baik. Sebagian orang tua memasukkan anak ke pesantrennya, memasukkan anak ke pesantren niatnya adalah untuk lari dari tanggung jawab daripada ribut bae nang omah wis kana pondok akan baik. Dari awal niatnya sudah seperti itu sehingga anak di pesantren enggak pernah dijenguk. Bahkan ada mungkin sebagian orang tua yang lupa anaknya di pesantren akan ngendi. Saking parahnya ketidaktanggung-jawaban dia terhadap anaknya. Maka hati-hati. Memasukkan ke pesantren bagus. Tapi jangan sampai lupa nopo niat. Ya. Ini adalah hal yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Bahwa salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang tua supaya sukses di dalam mendidik anaknya adalah memiliki rasa nopo tanggung jawab. Dan ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan kalau ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum. Terima kasih banyak atas untayan nasihat dan materi di kesempatan pagi hari ini. Kemudian kepada para pendengar Radio Roja silakan saja Anda dapat mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama Ustaz, dari Ummu Aisyah di Solo dan beberapa penanya yang senada dalam pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, kami sebagai orang tua sudah merasa tanggung jawab kepada anak kandung kita. Tapi anak-anak yang kita didik ini tidak mau dididik dalam ajaran agama Islam yang benar. Bagaimanakah kelak kami dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Apakah kita berdosa atau tidak? Silakan Ustaz. Ada sebagian orang tua yang sudah merasa bertanggung jawab. Tapi dasar bocah sing angel, jerene, dasar bocah sing angel, maka mereka enggak mau kita didik. Terus bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Pertama, Anda merasa sudah bertanggung jawab. Kata-kata merasa itu adalah pengakuan. Setiap pengakuan itu harus ada buktinya. Anda mengklaim sudah bertanggung jawab. Buktinya apa?
Berapa jam dalam sehari yang Anda alokasikan untuk mendidik anak? Sudah berapa biaya yang Anda keluarkan untuk pendidikan mereka? Sudah berapa tenaga yang kita curahkan untuk memperbaiki mereka? Dan sudah usaha apa yang sudah kita kerahkan demi kebaikan anak kita? Dan ini kita harus jujur. Ya, kita harus jujur dengan diri kita sendiri dan juga jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ternyata kita belum maksimal di dalam usaha kita untuk memperbaiki anak. Kita baru misalnya mendidik anak dengan cara yang keras. Dengan model hukuman. Setiap hari kita menjatuhkan hukuman kepada anak. Tapi kita lupa untuk menggunakan metode yang lainnya, yaitu motivasi dengan cara memberikan hadiah kepada anak. Kalau misalnya kita seperti itu, berarti itu belum maksimal di dalam mendidik anak kita. Misalnya, saya sudah maksimal Ustaz dalam mendidik anak kita. Saya sudah menasehati, suami sudah menasehati. Iya, apakah Anda sudah berusaha meminta tolong kepada orang lain untuk menasehati anak Anda? Kalau belum, berarti Anda belum maksimal di dalam mendidik anak Anda. Ada sebagian anak bisa menerima nasihat dari orang lain, dan dia tidak bisa menerima nasihat dari orang tuanya sendiri. Apakah Anda sudah berusaha meminta tolong kepada orang lain? Entah itu teman anak tersebut, entah itu gurunya, entah itu orang yang dia hormati, entah itu seorang ustadz, entah itu seorang tokoh. Apakah Anda sudah berusaha untuk menyampaikan nasihat itu kepada anak? Kemudian apakah nasihat itu selalu dengan lisan kita? Mungkin kita belum menasihati lewat buku. Mungkin kita belum menasihati lewat kaset. Mungkin kita belum menasihati lewat VCD dan seterusnya. Jadi maksimal di dalam usaha dan tanggung jawab ini membutuhkan pembuktian. Dan membutuhkan kejujuran dari diri kita kepada Allah. Dan juga kejujuran kita kepada diri kita sendiri. Kalau memang ternyata kita sudah betul-betul maksimal dalam berusaha. Segala daya dan upaya sudah kita kerahkan. Tapi Allah menghendaki lain. Anak tersebut katakanlah tidak berhasil menjadi anak yang baik. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, insya Allah itu sudah di luar batas kemampuan kita. Dan Allah tetap akan mencatat usaha kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Kalau kita sudah maksimal. Tapi kalau belum, berarti ya tanggung jawab itu masih tetap di atas pundak kita. Dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Pertanyaan berikutnya silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya pertanyaan dari Bapak Abu Zulfar di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah apabila orang kaya yang tidak diberikan anak? Apakah ini merupakan cobaan dari Allah atau merupakan takdir? Silakan Ustaz. Apakah orang tua yang tidak dikaruniai anak itu merupakan cobaan dan takdir? Ya, dua-duanya. Takdir dan cobaan. Ya. Jadi itu sudah takdir Allah dan merupakan sekaligus cobaan. Dan masalah takdir tersebut adalah sesuatu yang kita tidak tahu kecuali setelah terjadi. Jadi misalnya panjenengan sudah menikah selama sekian puluh tahun belum punya anak juga. Jangan putus asa, tetap berusaha. Siapa tahu mendapatkan anak di usia senja. Mungkin ombodan? Mungkin. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Onon Nabi Ibrahim itu nunggu antara doa minta dikaruniai keturunan sampai dikabulkan konon itu sekitar 80-an tahun. Boleh donga pinten tahun Bu? 80 tahun. Artinya tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa hikmahnya? Ya hikmahnya mungkin diantaranya ya tadi yang sudah saya sampaikan. Mungkin kita belum dianggap siap untuk menjadi orang tua. Dan kalau dipaksakan mungkin malah nanti jadi keturunannya menjadi keturunan yang tidak baik. Sehingga malah akan menambah beban kita. Bukan malah menambah pahala kita. Maka kita berusaha untuk berpikiran positif. Berhusnudzon kepada Allah. Pertanyaan berikutnya silakan.
Dan Ustaz, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Cilengsi. Ustaz, mulai umur berapakah kita sebagai orang tua telah mengajarkan membaca Al-Quran dan memahamkan anak mengenai tauhid? Karena terkadang anak-anak belum bisa menangkap apa yang kita jelaskan. Silakan Ustaz. Mulai umur berapa kita diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kita? Saya tidak mengetahui umur berapa, tapi saya hanya menemukan bahwa kita diperintahkan untuk mengajarkan sedini mungkin. Sedini mungkin. Ketika anak sudah mulai bisa diajari, diajarkan. Tapi bedakan antara anak yang masih kecil sekali sama anak yang sudah seharusnya dia itu belajar. Bedanya adalah kalau anak masih kecil sekali, jangan terlalu dipaksakan. Ya. Contoh kayak misalnya sholat misalnya ya. Misalnya sholat. Ini saya kasih contoh lain masalah sholat. Nabi SAW mengatakan supaya kita memerintahkan anak kita sholat saat dia umur berapa tahun? 7 tahun. Apakah arti dari sabda Nabi ini? Kita itu kalau anak baru umur 6,5 tahun. Dereng pinten tahun? 7 tahun. Esi kurang pira? Setengah tahun. Apakah artinya? Kyo esi umur 6,5 tahun. Urung oli sholat. Apakah itu artinya? Bukan. Jadi sabda Nabi perintahkanlah anak kalian untuk sholat sejak umur 7 tahun. Itu bukan berarti kalau umurnya belum pas 7 tahun itu dilarang sholat. Tidak. Tetap kita ajarkan sholat. Tapi caranya itu tidak dipaksakan. Tidak bersikap tegas. Seperti sikap kita ketika anak sudah sampai umur 7 atau 10 tahun. Jadi salah kalau misalnya ada anak baru umur 4 tahun diajak sholat tidak mau digebuki. Tidak betul itu. Dia itu masih umur 4 tahun. Jadi kalau kita ngajak dia sholat, ya diajak dengan cara motivasi. Ya. Kalau misalnya dia belum mau, jangan dipaksakan, dipukuli, dimarahi, dibentak-bentak. Jangan. Sama juga ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak. Saat dia usianya belum nyampe, ya, maka ketika kita mengajarkan itu kepada anak, jangan dipaksakan. Ya. Tapi kita berusaha dengan cara motivasi, dengan cara sesuatu yang menyenangkan buat anak. Dan sekarang banyak program untuk itu. Di dalam komputer ada, dalam bentuk kartu ada, banyak Masya Allah. Sehingga anak itu termotivasi untuk belajar tanpa harus dipaksa-paksa atau bahkan sampai dijatuhi hukuman fisik yang itu belum saatnya untuk dijatuhi. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan pendengar Radio Roja. Silahkan untuk pendengar Radio Muslim. Ya. Ya baik Ustadz. Ada pertanyaan dari Rosid di Jogja. Assalamualaikum Ustadz. Tentang tanggung jawab keluarga di akhirat, sejauh mana yang harus diupayakan? Saya sudah menasihati, memberi contoh, ajak ngaji pada istri, tapi masih belum maksimal istri dalam berislam. Mohon motivasi solusi. Tafadhol Ustadz. Sama jawabannya kayak tadi. Jadi istri sudah diajak secara maksimal untuk ngaji, tapi belum mau juga. Sejauh mana kemaksimalan Anda? Ya. Apakah Anda sudah melakukan sekian banyak trik dan cara? Ataukah Anda hanya sekedarnya saja? Bu, ngaji yuk, ragelem ya wis. Apakah hanya sekedar seperti itu? Kalau seperti itu berarti belum maksimal. Sudah cara apa saja yang Anda lakukan untuk itu? Kemudian selain berusaha, sudah berapa kali Anda berdoa, meminta kepada Allah agar istri Anda dibukakan hatinya? Kalau hanya baru sekali, 2 kali berdoa, 3 kali, itu belum ada apa-apanya. Maka yang harus dilakukan adalah selain berikhtiar, mengajak, memanfaatkan sekian banyak sarana untuk mengajak istri mengaji, juga perlu diiringi dengan untaian doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla tanpa rasa bosan, tanpa rasa jenuh. Setiap saat bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga hatinya bisa dibukakan oleh dia. Pertanyaan berikutnya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan dari Ummu Gifari bertanya, Ustaz, umur berapa anak idealnya dimasukkan pesantren? Lebih baik mendidik sendiri di rumah atau pondok pesantren? Tafadhol Ustaz. Umur berapa anak dimasukkan ke pesantren?
Ini juga belum saya temukan ukuran umur sekian-sekian. Tapi kata para ulama, manakala anak masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya, sebaiknya jangan dipisahkan dari orang tuanya. Ada sebagian orang tua yang sangat bersemangat sehingga anaknya baru PAUD sudah dimasukkan kemana? Ke pesantren. Masih TK sudah dipisahkan dari orang tuanya. Mungkin niatnya baik. Ya. Tapi ketahuilah bahwa anak itu sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya di umur-umur seperti itu. Maka ada sebagian ulama ketika ditanya, mereka mengatakan ya paling tidak kalau mereka sudah tamat SD lah. Sudah tamat apa? SD. Jadi ketika jenjang setingkat SMP baru dimasukkan ke pesantren. Karena umur-umur mulai dari dia lahir sampai lulus SD, dia itu masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian secara langsung dari orang tuanya. Makanya ada beberapa kejadian anak-anak yang justru dari SD-nya dimasukkan ke pesantren, malah kemudian ketika dia akan masuk ke jenjang berikutnya, malah dia itu bedal. Ya. Dia malah memberontak. Ya. Karena apa? Karena dia merasa ada sesuatu yang hilang dari kehidupannya. Belayan kasih sayang dari ibunya, dekapan kasih sayang dari bapaknya, tidak dia dapatkan. Sesayang-sayangnya pendidik di pesantren, tetap lebih sayang siapa? Orang tuanya. Loh, Ustadz satu membawai 10, 20, 30 orang. Dibandingkan sama jenengan membawai anak jenengan sendiri. Ya jelas berbeda. Dari situ saja kita sudah tahu. Ya. Jadi, wallahu a'lam, paling tidak ya, ketika anak masih membutuhkan sangat kasih sayang dari orang tuanya, maka jangan dipisahkan dari orang tuanya, kecuali dalam beberapa kondisi yang memang harus seperti itu. Yang ini tentunya pengecualian. Ya. Inilah pengecualian. Tapi secara umum, wallahu a'lam, biarkan anak itu mendapatkan kasih sayang orang tuanya sampai lulus SD, kemudian silahkan dimasukkan ke pesantren ketika jenjang berikutnya. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.